Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Budi Rianto, NRP 025-117-40.062 dari Departemen Teknik Material dan Metalurgi, Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem, Institut Teknologi 10 November. Di sini saya akan presentasikan tugas penyimpanan energi saya mengenai critical review baterai lithium-ion Li-FeP4 untuk penyimpanan energi di masa depan. Untuk pendahuluan, baterai merupakan sebuah alat yang dapat mengonversi energi kimia yang terkandung pada bahan aktif komponen penyusun baterai menjadi energi listrik melalui reaksi elektrokimia, reduksi, dan oksidasi. Baterai sendiri memiliki dua jenis baterai, yaitu primer dan sekunder. Baterai primer merupakan baterai yang tidak dapat diisi ulang dan hanya dapat digunakan sekali pakai. Seperti halnya baterai pada jam dinding, senter, dan remote. Lalu, sedangkan baterai sekunder merupakan baterai yang dapat digunakan berkali-kali karena dapat diisi ulang atau rechargeable. Seperti contohnya baterai yang ada pada perangkat elektronik saat ini, seperti pada handphone dan laptop. Lalu, baterai pada kendaraan listrik. Salah satu tipe baterai sekunder yang telah banyak digunakan adalah baterai lithium-ion. Baterai lithium-ion ini memiliki densitas energi dan tegangan yang lebih tinggi, serta memiliki siklus hidup yang panjang. Berikut juga merupakan contoh dari baterai lithium-ion. Baterai lithium-ion terus dikembangkan karena memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan baterai jenis lain. Seperti misalnya memiliki energi densitas yang lebih tinggi, lebih ringan, dan tahan lama. Lalu memiliki kapasitas penyimpanan lebih besar. Maksudnya di sini adalah kapasitas penyimpanan sebuah baterai ini merupakan kemampuan suatu baterai untuk menyimpan suatu energi listrik di dalamnya. Di mana diharapkan baterai ini memiliki kapasitas yang lebih besar, namun tetap memiliki bentuk yang lebih sederhana atau compact, atau lebih mudah dibawa kemana-mana dan aman untuk digunakan. Baterai lithium ini juga dapat diisi ulang atau rechargeable, serta memiliki siklus hidup yang panjang. Maksudnya adalah baterai ini diharapkan memiliki kapasitas yang tetap sama meskipun digunakan dalam waktu yang sangat lama. Berikutnya, baterai lithium-ion ini merupakan salah satu baterai sekunder yang banyak diaplikasikan pada electric vehicle dan hybrid electric vehicle. Dilihat dari siklus hidup dan potensial redoxnya, baterai lithium-ion ini memiliki keuntungan pada keduanya dibandingkan dengan jenis baterai lain. Karakteristik dari baterai lithium-ion ini dipengaruhi oleh material dan komponen penyusunnya. Material dari penyusun baterai lithium-ion sendiri terdiri dari katoda, anoda, dan elektrolit. Untuk anodanya sendiri bisa menggunakan beberapa material berikut seperti grafit, vanadium pentoxide atau V2O5, dan LTO. Lalu untuk katodanya sendiri bisa menggunakan material lithium cobalt oxide atau LiCO2, lalu ada manganese dioxide atau MnO2, lalu ada lithium nickel oxide atau LiNiO2, dan lithium iron phosphate atau LiFeP4. Untuk elektrolitnya sendiri bisa menggunakan lithium hexafluorofosfat atau LiPF6. Sistem anoda grafit dan katoda LiCO2 atau lithium cobalt oxide merupakan jenis baterai lithium-ion yang banyak digunakan untuk aplikasi elektronik saat ini. Namun, di samping penggunaan yang sangat banyak, baterai lithium cobalt oxide ini juga memiliki kekurangan. Yaitu yang pertama, unsur kobalt yang terkandung merupakan logam berat yang berbahaya bagi lingkungan. Lalu yang kedua, memiliki harga yang relatif lebih mahal. Lalu berikutnya, dia memiliki sifat reaktif dan tidak stabil pada temperatur tinggi, sehingga rentan terjadinya ledakan pada baterai lithium-ion ini. Sebagai alternatif, pengganti lithium cobalt oxide bisa menggunakan lithium iron phosphate atau LiFeP4. Lithium iron phosphate ini diperkenalkan sebagai bahan untuk katoda pada baterai lithium-ion karena memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan baterai lithium-ion jenis lain. Yang pertama, memiliki biaya yang relatif lebih rendah atau lebih murah. Dan yang kedua, tidak bersifat reaktif.
Lalu berikutnya, baterai lithium ion ini juga ramah lingkungan. Selain itu, LiFePO4 memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih tinggi, yaitu sekitar 170 mAh per gram, dibandingkan dengan lithium cobalt oxide yang hanya 100 mAh per gram. Lithium iron phosphate atau lebih sering disingkat LFP ini merupakan katode yang menjanjikan untuk pengembangan baterai lithium ion karena memiliki sifat ramah lingkungan, performa penggunaan yang lebih lama, dan lebih aman digunakan. Berdasarkan kelebihan ini, banyak upaya dan cara yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas penyimpanannya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan baterai generasi berikutnya dengan kepadatan energi yang tentunya lebih tinggi. Namun untuk peningkatan kapasitas penyimpanan LFP dipengaruhi beberapa faktor, seperti yang pertama koefisien difusi lithium ion yang rendah dan konduktivitas listrik yang buruk. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan menggunakan beberapa cara, seperti halnya dalam proses manufakturnya. Contohnya modifikasi permukaan, pengurangan ukuran partikel, dan substitusi gizi atau doping. Yang semuanya mengarah pada peningkatan kinerja elektrokimia dari baterai tersebut. Untuk metode pengurangan ukuran partikel bisa diterapkan dengan nanoteknologi. Teknologi nanopartikel diterapkan saat melakukan sintesis katoda LiFePO4. Metode yang digunakan yaitu Flame Assisted Spray Pyrolysis atau FASP. FASP ini merupakan metode yang tidak memerlukan biaya mahal, efektif digunakan untuk produksi dalam jumlah yang banyak atau besar, lalu produknya dalam kemurnian yang lebih tinggi, dan memiliki keseragaman bentuk yang merata dan ukuran partikel rata-rata 10 sampai 20 nanometer. Prinsip kerja dari Flame Assisted Spray Pyrolysis atau FASP ini yaitu laju alir gas pembawa atau carrier gas mendorong droplet menuju reaktor. Spray berfungsi sebagai penyemprot larutan dalam bentuk droplet yang telah teratomisasi. Sistem pembakaran di sini berfungsi untuk menghilangkan pelarut sehingga terbentuk partikel padatan dan mempercepat oksidasi. Dalam api pembakarannya, droplet mengalami beberapa proses, seperti yang pertama penguapan atau pembakaran, lalu ada nukleasi dan kondensasi, lalu ada koagulasi dan sintering. Lalu untuk sistem penangkapan partikel pembakarannya, dilakukan penyaringan menggunakan bag filter. Kesimpulan yang didapat dari review jurnal ini adalah yang pertama, baterai lithium ion yang menggunakan lithium iron phosphate memiliki beberapa kelebihan seperti keunggulan keamanan, masa pakai yang lebih lama, dan biaya yang lebih murah untuk baterai lithium ion. Untuk mempertahankan kelebihan ini dan memperoleh kepadatan energi yang lebih besar, banyak upaya dan cara yang telah dilakukan untuk meningkatkan kapasitas penyimpanannya. Dan kemampuan laju khususnya dalam mobil listrik digunakan untuk meningkatkan jarak tempuh kendaraan listrik. Dan dalam perangkat elektronik biasanya digunakan peningkatan untuk pengisian yang lebih cepat atau fast charging. Dan yang kedua, arah penelitian menurut saya harus ditekankan untuk pengembangan di masa depan, seperti pengurangan ukuran partikel dengan menerapkan teknologi nano misalnya, lalu ada hybrid material atau kombinasi dengan material lain untuk mendapatkan hasil performa yang lebih baik. Pengurangan ukuran partikel ini sangat penting karena digunakan untuk meningkatkan kapasitas penyimpanannya. Ini karena berpengaruh untuk difusi ion litium dan optimasi kinetikanya. Salah satu metode yang digunakan untuk pengurangan ukuran partikel sampai ukuran nano ini bisa menggunakan metode Flame Assisted Spray Pyrolysis atau FASP. Mungkin sekian review jurnal dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.